Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asmain, amma ba'du. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, kita hari ini insya Allah akan segera menyelesaikan puasa Ramadan hari kedua, ya. Tema kultum sore hari ini yaitu tentang madu, ya. Tapi ada satu madu yang lebih manis daripada semua jenis madu. Di sini saya kira semua suka madu, ya. Kalau enggak ada yang enggak suka madu bangetan. Bisa membayangkan atau membandingkan jenis-jenis madu itu rasanya berbeda-beda, nggih Bu nggih. Yang kelanceng seperti ini, ya, jenisnya macam-macam. Ada yang madu biasa, madu hutan, ya, ada yang manis, ada yang pahit, ya. Tetapi yang akan kita bicarakan adalah madu yang lebih manis daripada madu yang lain. Apa itu? Nah, mari kita lihat sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memberinya madu. Para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud madu darinya? Maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh, lalu Allah mencabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Hadis riwayat Ahmad, nomor 17.784. Jadi saya ulangi, ini hadis yang luar biasa, ya. Kata Rasulullah, bila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memberinya madu. Madu ini dari Allah, tapi bukan madu yang kita minum itu, ya. Sedang madu yang kita minum itu aja sudah manis luar biasa, kan? Madu yang asli, madu yang manis. Nah, ini Allah memberikan madu darinya, ya. Ketika Rasulullah ngendiko ini, para sahabat bertanya, yang dimaksud madu itu seperti apa madu dari Allah, ya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau Allah akan memberi taufik pada si fulan, maka ya untuk beramal soleh, Allah akan mencabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Maksudnya gimana sih ini? Ya, ibu bapak sekalian, hidup ini dinamis, selalu bergerak, gimana? Kita setiap hari ada senang, ada susah, ada capek, ada lelah, ada leyeh-leyeh, ya. Tetapi ada suatu saat di mana Allah itu memberikan taufik pada kita untuk berbuat kebaikan. Kalau Allah memberikan taufik untuk berbuat kebaikan, maka hendaknya kita ini ndang-ndang bersegera untuk berbuat kebaikan itu. Jangan menunda-nunda, ya. Jangan-jangan itu adalah
saat terakhir kita beramal soleh dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jadi kita harus selalu menjaga hati, menjaga raga ini untuk selalu berada di dalam kebaikan. Ojo-ojo, ya, jangan-jangan, ya, ini adalah amal ibadah kita yang terakhir. Dan kita ini tidak boleh kemudian nyepeleke orang lain, ya, nyepeleke orang lain. Orang lain selalu setiap hari itu berbuat keburukan. Belum tentu dia mati nanti dalam keadaan su'ul khotimah. Atau bahkan kita terlalu bangga dengan amal soleh yang kita lakukan. Boleh jadi malah itu akan menjadi apa? Menjadi hal yang buruk bagi kita. Mati kita dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah ada orang yang setiap hari itu berbuat kebaikan. Sampai kalau dipikir dia besok mati, dia pasti masuk neraka. Tapi kemudian Allah memberikan taufik kepadanya sehingga dia kemudian berbuat kebaikan, ya, lalu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada sebaliknya, orang yang setiap hari itu berbuat kebaikan sampai kalau dia meninggal itu, oh dia bisa dipastikan masuk surga, husnul khotimah. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia berbuat keburukan, dia beramal yang buruk, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, sehingga ibu bapak sekalian, mari kita jaga setiap detik amal kita, ya. Karena apa kata Rasulullah? Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Setiap amalan tergantung pada akhirnya. Kita tidak tahu umur kita ini batasnya sampai kapan, mati di mana, dengan cara apa tidak tahu. Maka setiap saat harus kita jaga untuk selalu berpikir positif, beramal yang terbaik. Sehingga kalau suatu saat kita mati, ya, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi jangan lelah berbuat baik. Ya. Jangan lelah untuk beramal kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu, ya. Ibu-ibu nyilir minum itu dikira bukan kebaikan, itu kebaikan. Ada yang tadi ngelingke jadwal takjil itu dikira bukan kebaikan, itu kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang bahkan kita menganggap kecil, tapi justru bisa bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan remehkan perbuatan kecil apapun, ya. Tidak usah kita malu, tidak usah kita merasa sedih karena orang lain berbuat yang lebih besar kok kita nggak bisa. Berbuatlah yang kita bisa, berbuat baik di mana saja, kepada siapa saja. Insya Allah itu akan membawa kita kepada akhir yang baik, dan mudah-mudahan itu adalah madu yang diberikan oleh Allah, madu yang sangat manis yang berupa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita suatu saat nanti mati pun dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kurang berapa menit? 2 atau 3 menit, ya. Saya ingatkan nanti kalau berbuka bismillah dulu, kemudian minum atau makan kurma, ya, makan yang lain, kemudian berdoa. Dhahabat dhoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ngaten nggih?
Makaten ingkang saged kawula aturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.